Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini spesial kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, dan subtema 3, muatan pelajaran IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru yaitu biasakan untuk selalu bersikap jujur. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan sikap jujur. Salah satunya ketika kita melakukan kesalahan, kita harus jujur, berani mengakuinya jika memang kita melakukan kesalahan tersebut. Baik anak-anak, mari kita simak kira-kira materi apa saja ya yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Berikut ini materi pembelajaran yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Yang pertama tentang wujud benda, yang kedua tentang perubahan wujud benda, dan yang terakhir peristiwa perubahan wujud benda. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Pertama, Pak Guru akan menjelaskan apa itu wujud benda. Nah, seperti yang kita ketahui, benda-benda di sekitar kita itu terdiri dari benda yang berwujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat itu memiliki sifat yaitu volume atau isinya tetap, bentuknya juga tetap, meskipun diletakkan di wadah yang berbeda. Nah, contoh benda padat ini antara lain buku, pulpen, gelas, piring, dan waterpas. Nah, waterpas ini biasanya digunakan untuk mengukur kedataran benda, baik dalam posisi vertikal maupun posisi horizontal. Nah, biasanya waterpas ini digunakan untuk mengukur kedataran benda tadi seperti lantai. Baik, selanjutnya benda cair. Benda cair memiliki sifat yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, tetapi volumenya tetap. Contoh minyak, kecap, dan air. Selain itu, benda cair juga menempati ruang, permukaannya selalu datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, serta meresap ke celah-celah kecil. Namun, ada beberapa benda yang tidak mampu menyerap air dengan kategori sebagai benda kedap air. Nah, contohnya plastik, karet, kaca, dan aluminium. Benda-benda tersebut tidak bisa menyerap air dan dikategorikan sebagai benda kedap air. Selanjutnya benda gas. Nah, benda gas sendiri sifatnya yaitu volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya. Contohnya udara atau oksigen yang merupakan benda gas berasal dari tumbuhan dan dibutuhkan manusia untuk bernafas. Contoh lain dari benda gas adalah asap kendaraan atau asap sisa-sisa pembakaran ketika kita membakar sampah misalnya. Namun hal tersebut tidak baik ya anak-anak, karena membakar sampah dapat menimbulkan polusi udara. Selanjutnya perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda sendiri yang pertama adalah perubahan wujud benda yang sifatnya tetap. Sedangkan yang kedua, perubahan wujud benda yang sifatnya sementara.
apa sih Pak yang dimaksud dengan perubahan wujud benda yang bersifat tetap? Nah, maksudnya perubahan wujud benda tidak bisa kembali ke wujud semula. Contoh, kertas yang telah kita robek itu tidak bisa kembali menjadi kertas yang utuh, ya. Walaupun kita lem, kita sambung kembali, bentuknya tidak akan seperti kertas sebelumnya. Nah, contoh lain, kertas, kayu, atau kain kita bakar, kemudian berubah menjadi abu. Nah, abu tersebut tidak akan bisa kembali ke bentuk semula, menjadi kertas, menjadi kayu, atau menjadi kain. Itu yang dimaksud dengan perubahan wujud benda yang bersifat tetap. Yang kedua, apa sih Pak yang dimaksud perubahan wujud benda yang bersifat sementara? Nah, maksudnya perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini contohnya air. Pak Guru punya air, lalu Pak Guru dinginkan akan berubah menjadi es, ya. Bentuknya pertama air, benda cair, lalu berubah menjadi es, benda padat. Nah, bagaimana ketika es tersebut Pak Guru panaskan? Maka dia akan kembali menjadi benda cair atau kembali menjadi air seperti semula. Nah, itu contoh lain ada enggak Pak? Ada. Contohnya ketika Pak Guru memanaskan air. Nah, maka ketika mendidih, air tersebut akan berubah menjadi uap. Nah, uap air akan ke atas dan berkumpul di tutup panci. Nah, ketika airnya dingin, maka uap-uap tersebut akan kembali menjadi air. Jadi awalnya benda cair berubah menjadi benda gas berupa uap, lalu kembali lagi menjadi benda cair karena uapnya tadi didinginkan. Seperti itu ya. Materi yang terakhir yaitu peristiwa perubahan wujud benda. Benda-benda di lingkungan sekitar kita dapat mengalami perubahan wujud, di mana perubahan wujud tersebut ada 5. Yang pertama, mencair. Nah, mencair ini merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Kenapa bisa? Karena adanya kenaikan suhu. Contoh, mentega dipanaskan, dia akan meleleh. Lalu ada pula es batu yang dibiarkan di udara terbuka. Nah, suhunya akan berubah, maka akan mencair. Selanjutnya, perubahan wujud benda membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi benda padat berupa es batu. Atau proses pembuatan gula Jawa yang berasal dari nira atau air dari pohon aren atau pohon kelapa, kemudian berubah menjadi benda padat dalam bentuk gula merah atau gula Jawa, seperti itu. Yang ketiga, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya bensin dan minyak kayu putih. Jika kita biarkan di udara terbuka, maka bensin dan minyak kayu putih akan menguap dan lama-kelamaan akan habis. Lalu ada pula contoh baju yang kita jemur di bawah sinar matahari. Pagi kita jemur masih basah, lalu sore hari sudah kena panas matahari 1 harian, maka baju tersebut kering. Lalu kemana airnya Pak? Airnya menguap menjadi benda gas. Berikutnya mengembun. Nah, peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Jadi benda gas menjadi benda cair itu disebut mengembun. Contohnya air. Nah, ketika kita minum es, maka di dinding gelas bagian luar
itu akan ada butiran-butiran air. Nah, itu bukan gelasnya yang bocor, tapi itu merupakan contoh peristiwa pengembunan. Lalu yang terakhir adalah menyublim. Peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh, siapa yang di rumah punya kapur barus atau kamper? Nah, biasanya kita letakkan di lemari. Hari ini kita letakkan bundar besar. Besok minggu depan akan semakin mengecil. Nah, kenapa? Karena dia mengalami peristiwa menyublim, ya. Benda padat berupa kapur barus lalu berubah menjadi gas yang tercium wanginya oleh kita. Nah, contoh lain adalah pembuatan es kering yang dibuat dari gas karbon dioksida. Nah, itu merupakan beberapa contoh peristiwa perubahan wujud benda. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh kita, di mana pada kesempatan kali ini semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih, dan anak-anak dapat mengulang kembali menyimak penjelasan Pak Guru untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak masih ada hal yang ingin ditanyakan atau materi yang kurang dipahami, silahkan langsung bertanya kepada Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan yang anak-anak miliki. Dan Pak Guru juga memohon maaf apabila di dalam video ini terdapat suara-suara berisik, karena memang tempat Pak Guru membuat video ini berada dekat dengan jalan raya, sehingga suara-suara kendaraan yang lewat ikut terekam di video ini. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap gunakan masker ketika anak-anak akan keluar rumah, dan ketika di luar rumah hindari kerumunan, menjaga jarak, dan ketika akan masuk kembali ke dalam rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan bilas menggunakan air yang mengalir. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.